sejak awal, saya kan sudah sampaikan, sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik. Dan dalam Undang-Undang KPK tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat. Nggak ada. Yang ada itu mengundurkan diri, ada. Ya. Meninggal dunia, ada. Terkena tindak pidana korupsi, ya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat itu nggak ada. Ya. Dan saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi, perlu saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi, bijaklah dalam kita bernegara. Dan mengenai revisi Undang-Undang KPK, itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama. Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya ngawasi semua. Agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama. Apanya? KPK? Kalau nanti sudah ada pengajuan ke Menseknek biasanya diatur di situ. Diatur, masa saya juga tanyakan ke Menseknek, ada enggak pengajuan itu? Kalau ada tentunya akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden. Ya. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas pimpinan KPK terpilih dan masa depan KPK. Kalau tadi kita sempat menyinggung sedikit tentang revisi dan juga beberapa poin-poin yang kemudian menjadi keberatan begitu. Kalau dilihat dari figur pimpinannya sendiri, apakah dengan yang ada sekarang gitu sudah dirasa cukup ideal begitu Pak? Kalau dilihat dari postur kan kita memilihnya itu pertama punya integritas, yang kedua punya kompetensi. Yeah. Punya kompetensi dalam konteks paham hukum pidana formil material, paham tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga leadership, kepemimpinan, karena kita belajar dari tahun ini nih bahwa ketiga unsur ini harus penting dan dimiliki oleh para pimpinan KPK ke depan. Saya lihat semuanya lengkap di sini. Ada yang Pak Firly yang paham betul, ya tidak hanya hukum pidana formil material, tapi memang teknis penyidikan, ya jelas. Kemudian juga ada dua yang berbasic hakim, artinya juga bisa melihat secara lebih menyeluruh lagi terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Ada yang advokat dan akademisi. Saya pikir ini saling melengkapi dan mudah-mudahan ini darah baru dan memberikan penguatan. Saya coba menjawab yang tadi katanya terburu-buru kan dalam perspektif apa. Kalau kita lihat historicalnya kan dari 2015 sampai saat ini pembahasannya juga sudah kerap kali hadir. KPK-nya diundang atau tidak diundang. Hanya yang kemarin karena Pak Lauli pengen datang ke Balek, tiba-tiba diminta untuk pimpinan ingin menghadap, yang nggak mungkin. Acara balik itu kan acara kenegaraan, menteri nggak datang lebih repot lagi ketimbang menteri nggak nemuin KPK, karena kan jadwalnya sudah teragendakan. Jadi bukan diartikan kita tidak mengizinkan KPK untuk didengar keterangannya. Saat ini kan kita juga jangan terlalu baper lah. Nggak bisa tatap muka, draftnya dimasukin dulu. Semua instrumen, ada internet, ada email, ada WA, semua. Tapi kita semua masukan masyarakat, termasuk juga pegiat anti korupsi, kita bahas satu persatu dan kita cermati satu persatu. Bicara mengenai masalah penyadapan yang tadi, ya jelas, ya di belahan dunia manapun, ya bahkan yang kalau diagung-agungkan di Korea Selatan, akhirnya Korea Selatan kan tobat. Ya, penegakan hukum ini bukan nangkepin orang katanya kan. Bagaimana orang perilakunya berubah untuk tidak berperilaku koruptif. Sehingga
Ya, ini asas hukum universal, Pak. Ya, apabila sudah ditemukan alat bukti, boleh lakukan itu yang namanya penyadapan. Nggak seperti sekarang, Mbak diduga korupsinya apel, ya, disadap-sadap terus. Ternyata Mbak nggak korupsi apel, tapi korupsinya mangga. Iya kan, tapi kan kamu tetap korupsi loh. Namanya kamu korupsi. Ya iyalah, tapi kan tidak sesuai tujuan awal dari konteks penyadapan. Cilakannya lagi, substansinya bergeser. Ya, orang pacaran, ya, orang apa dihadapin, dan itu masuk ke persidangan menjadi bahannya jaksa penuntut umum KPK. Ini yang saya katakan agak konyol sedikit. Kalau pasal 46 kan jelas, ya, mengenai prosedur khusus penetapan tersangka. Justru pertanyaan saya, pasal 46 yang lama itu yang bermasalah, Pak. Bapak buka pasal 38 deh. Pasal 38 jelas, ya, semuanya itu based on KUHP. Nah, sudah mulai menentang dan paradoks. Tatkala kita bicara pasal 40 based on KUHP, kok yang namanya SP3 boleh. Based on KUHP, kok yang namanya pasal 46 yang tadi boleh. Justru yang ini yang kita lakukan yang namanya perbaikan. Kami juga ingin melihat terkait dengan suap, ya. Belajar deh dari Thailand, ya. Kita ngomong tolong datang ke Indonesia investasi, tapi jangankan itu, orang ngeri, Pak. Jangankan sekarang ini orang investor aja bisa ketangkep di sini, Pak. Ini yang kita katakan, tolong penegakan hukum ini juga harus proporsional, dan kami juga ingin juga yang kayak pejabat negara tadi, Pak, harus dapat izin. Kenapa harus dapat izin? Filosofinya kan jelas. Pejabat negara itu representnya apa? Simbol kenegaraan. Tiba-tiba kalau simbol kenegaraan itu disikat semua kayak sekarang, nggak ada yang beres, polisi, hakim, jaksa, bupati, semuanya. Rakyat nggak percaya lagi sama fungsi-fungsi kenegaraan. Alangkah bagusnya ditegur, Pak Yasin. Kamu mau suap, saya kasih tahu kamu bersalah, ya. Saya laporkan ke instansi atasan. Kamu pilih mana? Mau di penjara atau mau jabatan kamu diturunkan? Saya pilih jabatan turun. Ya udah. Saya pikir sama ini perilaku koruptifnya yang dihilangkan, bukan orang ditangkap gitu loh. Pak Yasin melihatnya seperti apa nih, Pak? Nih bahwa banyak sekali keras di sebelah sini, di bagian ini begitu. Dengan pimpinan yang baru ini begitu, Pak. Apalagi pejabat negara, rakyat biasa aja. Demikian undang-undang itu diundangkan, maka ada hak publik untuk mengetahuinya. Jadi kalau dia itu jadi pejabat negara tidak tahu undang-undang bahwa yang ini haram, yang ini halal, atau yang ini korupsi, yang ini tidak, maka itu namanya tidak layak diangkat sebagai pejabat negara. Makanya sosialisasinya sekaligus pada waktu diundangkan undang-undang atau peraturan pemerintah itu semua harus sudah paham dan mempelajari, gitu loh. Bahwa namanya korupsi, suap menyuap, markup, kemudian dan lain sebagainya yang sejenisnya itu pasti sudah tahu bahwa pejabat dan solusinya itu semuanya harus ditangkap. Nah, solusinya tidak diingatkan gitu loh. Ya, itu tangkepin semuanya, Pak. Pencegahan juga melakukan suatu apa yang disebut dengan kajian sistem, tugas yang disebut dengan koordinasi, supervisi dan monitoring, khususnya monitoring itu kajian terhadap sistem yang ada di lembaga negara maupun di lembaga pemerintah. Rekomendasi sudah banyak, tapi ya tetap aja melanggar. Kalau pimpinan KPK yang sekarang, apakah dirasa sudah ideal dan bisa masuk dalam Ya masyarakat, saya kan hanya membaca di media, masyarakat menilai dari unsur yang 5 ini masih ada yang bermasalah berkaitan dengan track recordnya, gitu loh. Terus kemudian ini dikhawatirkan bahwa hal-hal yang pernah dilakukan itu akan terjadi lagi setelah dia punya kekuasaan. Itu kekuasaan, yakni ya kekuasaan sebagai pimpinan KPK. Kekhawatiran sebenarnya, tapi kan ini sudah terlanjur. Ya maka harus kita lihat track recordnya ke depan itu seperti apa pemberantasan korupsi. Tapi kalau dipadukan dengan undang-undang ini kan ngembosi. Ngembosi itu artinya ya sudah tidak berdaya lagi lah KPK ini. Nah, jadi yang pasal 12A dan 46 saja itu sudah andil besar untuk meruntuhkan katakanlah sikap KPK di dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di News.